Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Ingin berkonsultasi permasalahan rumah tangga dengan pihak kepolisian, seorang ibu muda malah ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 01 Sabirin Muhyiddin ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2020. Sementara paslon nomor urut 02 Denny Indrayana Difriyadi menolak hasil rekapitulasi dan akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Guna mencegah kasus penyebaran COVID-19 kembali melonjak di Banjarmasin, pemerintah setempat mengimbau warga tak usah keluar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Guna mencegah kasus penyebaran COVID-19 kembali melonjak di Banjarmasin, pemerintah setempat mengimbau warga tak usah keluar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kasus penyebaran COVID-19 di Banjarmasin kembali meningkat. 2 di antara 52 kelurahan kembali ditetapkan sebagai zona merah setelah ditemukan sejumlah warga terkonfirmasi COVID-19. Juru bicara tim Satgas COVID-19 Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan pelaku perjalanan dari luar daerah menyumbang 20% kasus COVID-19 yang kembali meningkat saat ini. Oleh sebab itu ia mengimbau warga sebaiknya tak usah bepergian keluar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru. Mencermati perkembangan kasus COVID-19 di Banjarmasin beberapa hari terakhir ini yang peningkatan penambahan kasus cukup sangat signifikan, kami menghimbau kepada seluruh warga kota Banjarmasin untuk mempertimbangkan kembali agar tidak bepergian ke daerah-daerah yang zonasi penularannya sangat berbahaya, karena itu akan menambah peningkatan kasus di Banjarmasin. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengendalikan COVID-19 khususnya dari pelaku perjalanan. Warga Banjarmasin diharapkan mematuhi imbauan tak usah bepergian keluar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru agar kasus COVID-19 yang saat ini kembali meningkat bisa ditekan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Aktivitas warga Banjarmasin di malam Tahun Baru hingga 3 Januari 2021 mendatang akan dibatasi. Dan pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan petugas TNI Polri untuk penegakan disiplin protokol kesehatan atau prokes. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan saat ini kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan mulai menurun. Oleh sebab itu pihak akan membatasi aktivitas warga sejak tanggal 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 mendatang. Menurutnya Babinsa dan Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan akan dikerahkan untuk menegakkan protokol kesehatan terhadap warga sesuai dengan peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 68. Yang sifatnya perayaan itu sebaiknya tidak, karena itu akan dilarang, Pak. Ada patroli kan, Pak, setelah di 10 Agustus? Ya, karena ini kan akhir tahun. Tadi sepakat dengan anggaran yang tersisa, kita akan coba koordinasi terus dan terus melaksanakan penegakan disiplin. Jadi penegakan Perwali 68 dilakukan untuk mendisiplinkan warga, karena laporan sementara masyarakat mulai longgar protokol kesehatan.
Sementara untuk perayaan Natal akan berlangsung sesuai dengan arahan pemerintah dan semua jemaat akan diimbau oleh Dewan Gereja sehingga pelaksanaan Natal akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Masyarakat Kalimantan Selatan dipersilakan keluar rumah saat malam tahun baru 2021 mendatang. Namun jika tak mentaati protokol kesehatan atau prokes dan berkerumun, akan dibubarkan oleh TNI, Polri, dan instansi berwenang lainnya. Pernyataan itu disampaikan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto usai mengikuti rapat kesiapan pengamanan Natal dan malam tahun baru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Sabtu malam lalu. Menurut Irjen Pol Rikwanto, pemerintah sudah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di malam tahun baru 2021 mendatang karena dikhawatirkan kasus COVID-19 kembali melonjak di Kalsel. Meski demikian, ia tetap mempersilahkan masyarakat keluar rumah saat malam pergantian tahun, namun diwajibkan mentaati protokol kesehatan dan jangan berkerumun. Jika tak mentaati prokes dan berkerumun, maka petugas TNI, Polri, serta instansi berwenang lainnya tak segan-segan membubarkan. Jadi tidak ada keramaian yang dibuat oleh IO tertentu untuk menghadapi malam tahun baru. Nah, kalau masyarakat ingin keluar dan lain-lain, silakan patuhi protokol kesehatan. Kalau dia keluar 3M tadi, nggak masalah. Tapi kalau dia ngeriung, berkumpul, bersama-sama, nggak dengan 3M, ya kita bubarkan. Tadi kata Pak Danrem, kita gabungan, Polri, TNI, Satpol PP, Satgas Covid bersama-sama. Ya, membubarkan mereka supaya tidak terjadi klaster baru tahun baru. Tambah lagi dia kalau kena menularkan keluarganya, menularkan temannya, kan kasihan orang-orang yang tadinya tidak ada COVID jadi kena COVID. Rencananya petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP akan melakukan patroli pada saat malam tahun baru untuk menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi prokes dan berkerumun. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.